Seminar ini menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Iin Kurniasih Sudirman, Hendra Sofyan dari Program Studi PG PAUD Universitas Jambi, dan Mustarim dari Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUD Raden Matahir. Tumbuh kembang anak akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari seluruh pihak, khususnya orang tua dan lingkungan. Untuk itu, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi terbaik bagi semua pihak, terutama orang tua, dalam mencegah kecanduan gadget bagi anak. Penggunaannya diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan anak, serta memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak ke depannya. Pada perkembangan anak, ya, mohon slide. Kita tahu saat ini barangkali kita agak sulit terlepas dari gadget ini, baik orang dewasa maupun anak-anak. Tapi kita coba melihat apa sih pengaruh positif dan negatifnya. Secara sederhana, gadget ini sebenarnya pisau bermata dua, ya. Ada manfaat yang sangat besar kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi di sisi lain dia bisa sangat berbahaya apabila digunakan untuk hal yang negatif atau digunakan oleh usia tertentu atau anak-anak yang belum pantas pada masa tumbuh kembangnya, ya. Kita lihat di gambar ini, bayi pun sudah melihat gadget, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang dengan berbagai macam alasan, ya. Mungkin orang tuanya ingin anaknya tenang, ya. Orang tuanya juga harus melakukan aktivitas lain, ya. Kita lihat data di Amerika, 1 dari 3 anak di Amerika bisa menggunakan HP atau gadget sebelum mereka bisa bicara. Bayangkan, sebelum 1 tahun sudah bisa menggunakan katakanlah HP, ya. 1 dari 3 berarti sepertiga. 29% anak pertama kali menggunakan gadget saat usia balita. 70% anak mahir menggunakan gadget saat usia sekolah dasar, ya, 70%. Dan untuk Asia Tenggara, 98% dari 2.714 orang tua mengizinkan anaknya mengakses teknologi dalam bentuk komputer, smartphone, tablet, dan sebagainya. Dan Indonesia, 42% anak prasekolah telah menggunakan gadget, menonton video, main games, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada banyak sih tujuannya, bisa mungkin untuk hiburan, kepuasan, kesenangan, interaksi dengan komunitas, eksistensi diri, bertukar informasi melalui internetnya. Kadang-kadang gadget juga digunakan ketika orang tua ingin melakukan aktivitas sendiri, gadget untuk menenangkan anak atau untuk menjaga anak agar tetap diam, ya. Nah, ini mungkin kalau tujuannya ini tidak tepat, ya. Nah, kita lihat anak usia kurang 2 tahun, bagaimana sebenarnya tumbuh kembangnya? Perkembangannya melalui aktivitas sensoris. Jadi tidak sebaiknya diberikan gadget, karena dia lebih baik dilakukan stimulasi melalui aktivitas sensori motoris, ya. Bayi menggunakan indera untuk mengenali lingkungan, membangun jejaringan saraf. Kalau kita kenalkan dengan gadget, maka fungsi stimulasi sensoris maupun motorik akan sangat berkurang, ya. Kita lihat di sini otak dan fungsinya. Otak itu banyak sekali bagian-bagiannya, ya. Dan kalau dijadikan komputer, mungkin komputernya sehotel ini baru bisa menggantikan posisi otak yang kecil, yang kurang lebih pada orang dewasa beratnya mungkin hanya 1 kilo, ya. Kita lihat dari sini di belakang, otak belakang ada fungsi koordinasi. Otak kecil untuk fungsi koordinasi, di belakang ada fungsi vision, ya. Ada area membaca, ada area bicara, ya. Di sini area bicara, area Broca. Ada untuk mendengar, fungsi recognition, ya. Ada penggerak motor kita, ada untuk merasa, untuk meraba, ya, dan seterusnya. Nah, satu area terkoneksi dengan area lain di otak bersamaan atau simultan, multikoneksi tergantung dari respon yang akan dilakukan. Jadi dia harus digerakkan bersamaan dengan gerakan badan, perasaan, penglihatan, pendengarannya. Dan ini tidak akan tercapai sempurna kalau dilakukan dengan
selalu berhadapan dengan gadgetnya. Ini sama, ini potongan otak, potongan samping ya. Kalau kita lihat ini sama tadi. Nah, ini adalah berbagai macam sinap, ribuan sinap bahkan jutaan sinap yang harus mengalami tumbuh kembang terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Dan stimulasinya harus baik serta kontinu terus menerus ya. Kita lihat bagaimana TV dan belajar ya. Pengalaman belajar dari media 2 dimensi sangat terbatas ya. Bayi kurang dari 30 bulan itu dapat meniru dan mengulang aksi dari subjek yang ditonton atau meniru bahasa tubuh dari video. Kita ingat anak itu sebagai kertas putih ya. Kalau dalam hadis Nabi itu semua anak lahir itu seperti kertas putih, tergantung orang tuanya mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Jadi dia lahir bagaikan kertas putih. Kalau kita tontonkan film kekerasan, dia akan keras. Kita tontonkan film romantis, dia akan romantis. Kalau kita tontonkan film orang dewasa, dia bisa meniru juga ya. Jadi mereka seperti mesin fotokopi ya. Dan kontrol atensi dan kemampuan berpikir simbolik terlalu imatur ya untuk mampu mentransfer pengetahuan dari layar kehidupan nyata, apalagi yang usianya masih balita ya. Nah, sebaiknya tumbuh kembang anak itu dilakukan seperti ini ya. Ada stimulasi antara ibu sama anaknya. Ada kontak mata dengan mata ya. Saat menonton, orang tua biasanya tidak banyak bicara. Tayangan yang miskin kata-kata berkaitan dengan lambatnya penambahan kosakata anak. Anak belajar lebih banyak ketika orang tua berbicara langsung secara nyata. Anak kecil membutuhkan interaksi sosial yang nyata agar dapat mempelajari bahasa. Jadi sudah banyak penelitian akan terjadi keterlambatan bicara terutama kalau anak hanya di depan TV, di depan HP atau mungkin laptop ya. Banyak sekali keluhan seperti itu ya. Bahkan ada anak teman saya bapak ibunya dokter, dia baru sadar anaknya 2 tahun belum bisa bicara ya. Ternyata dia mengkoreksi, introspeksi terhadap apa yang selama ini dilakukan. Setelah anaknya diajak bicara, diajak stimulasi, ternyata anaknya cepat sekali bisa bicara ya. Dia berbicara, bagaimana mau bicara? Di depannya hanya ada laptop, TV, yang penting anaknya diem ya. Dan itu yang dilakukan oleh pengasuhnya ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana perkembangan anak ya. Aktivitas bermain sangat penting bagi perkembangan sosial emosi anak ya. Terjadi pertukaran afektif perasaan dan memperkaya pengalaman bersama orang tua dan anak. Bagaimana menjadi jendela bagi orang tua untuk mampu mengenali pikiran konflik dalam diri anak ya. Nah, ini barangkali ada yang tahu daerah ini. Ini lapangan stadion mini ya. Lapangan stadion mini di belakang SMP 7 ya. Dan ini manfaat dari pandemi COVID-19 ya. Seorang dokter anak akhirnya punya waktu bermain bola sama anaknya. Ini anak saya ya. Saya sambil nendang bola sambil moto ya. Kalau nggak ada COVID, Bu PJ, kayaknya saya nggak punya waktu untuk main sama anak saya. Pasiennya banyak. Kalau sekarang, alhamdulillah pasiennya sepi ya. Orang takut ke rumah sakit ya. Nah, gadget menghalangi perkembangan fungsi eksekutif ya. Penggunaan media elektronik oleh anak kecil mengurangi aktivitas sensori motor seperti memanjat, menyusun, manipulasi benda ya, mendukung perkembangan keterampilan visual, motorik dan sebagainya ya. Kalau zaman kita kecil, Pak Azrin, mungkin kita beruntung bisa main bola ya, bisa main hujan-hujanan ya. Sekarang kita berani nggak ya kalau hujan terus anak kita bolehkan hujan-hujanan? Nggak boleh Pak ya. Saya pribadi, saya pernah dalam hati seandainya anak saya minta main hujan-hujanan, insya Allah saya izinkan. Karena saya merasa itu masa kecil yang paling bahagia ya. Main hujan-hujanan, main bola, pakai lumpur lagi ya. Tapi anak saya nggak ada yang minta, jadi saya diam aja ya.